Nah, sekarang kita ngomongin semesta. Ya, alhamdulillah kita ngomongin semesta supaya paham yang saya tulis di sini. Ketika aku semesta, maka keinginan adalah keinginan semesta. Maka keinginanku adalah keinginan semesta. Apa itu semesta? Supaya nanti kalau orang ngomong semesta, kan banyak orang ngomong semesta itu nggak ngerti. Ya sama ibaratnya kayak sang dalang itu. Ya, semesta itu berasal dari kata samasta. Artinya semesta itu adalah segala yang ada. Keseluruhan dari keberadaan. Jadi yang disebut semesta itu bukan sekedar alam semesta. Kalau alam semesta disebut alam semesta, berarti seluruh alam. Tapi kalau hanya disebut semesta, itu adalah keberadaan yang satu, keberadaan tunggal, keberadaan esa. Itulah semesta, samasta, keberadaan tunggal, wujud tunggal, itu semesta. Nah, wujud tunggal itu adalah wujudnya sang ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngantuk. Ada yang ngantuk? Dibangunin yang ngantuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah ajaib berkaya terlihat alam semesta yang tidak terlihat indera semesta. Begitu, Pak. Yang terlihat alam semesta, yang tidak terlihat indera semesta, begitu, Pak. Jadi ya yang begitulah. Jadi alam semesta itu bagian daripada semesta itu sendiri. Jadi kalau seluruh keberadaan alam dan keberadaan di luar alam, karena ada yang di luar alam. Jadi keberadaan total, keberadaan yang di luar alam itu adalah diri sejati Tuhan. Itu di luar alam, bukan alam. Tuhan itu di luar alam. Dan diri sejati kita itu melekat dengan Tuhan itu. Jadi diri sejati kita itu bukan alam. Jadi diri sejati kita dan seluruh yang wujud sebagai tajalli Tuhan ini, semuanya ini namanya semesta. Semua keberadaan yang satu. Jadi kawan-kawan, saat Anda bertafakur, Anda akan merasakan ya bahwa segalanya satu. Yang Anda rasakan ketika Anda kunci 1 diam, kunci 2 berserah diri, nafas ilahi, Anda sudah merasakan kun fayakun. Anda merasakan segalanya satu, Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, ada juga yang menyebut tidak salah kalau disebut semesta adalah Tuhan itu sendiri. Tidak salah. Tetapi ketika tampak perwujudannya menjadi alam semesta, harus disadari bahwa alam semesta adalah tajalli Tuhan. Fenomena Tuhan. Supaya tidak bingung, sekarang kembali ke aku ada. Jadi aku kunci 6. Ada kunci 5. Aku kunci 6. Ada kunci 5. Ketika kunci 6 dan kunci 5 ini dijadikan satu,
menjadi aku ada. Ada adalah aku. Maka semua yang ada adalah aku. Saat seperti itu, ketika kita merasakan, mengalami, menyadari bahwa seluruhnya ini, keberadaan ini semua adalah aku. Yang ada ini aku. Pada saat itu, aku adalah semesta. Maka boleh dikatakan bahwa alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Persis yang disampaikan Ibnu Arabi. Jadi di dalam ilmu kenyataan itu, semua orang yang mengalami kenyataan yang sejati, itu pasti sama hasilnya. Ya, terkadang Jadi cuma walaupun kita tidak pakai dalil, ya, cara penyampaiannya aja terkadang yang berbeda, tapi intinya sama kok. Saya ngikuti Gus Son ya, Muklason Rosid itu. ya, Itu sama, intinya itu sama, cuma penyampaiannya yang kadang berbeda. ya, 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 ya. Asik-asik itu. Makanya saya juga kawan-kawan, silahkan ya mengikuti tampilannya yang ditampilkan oleh guru-guru yang banyak itu. Silahkan diikuti. Syukur-syukur bisa mengikuti semuanya. Semakin banyak itu semakin memperkaya Anda. Oh, ternyata ini ya. Oh, ternyata ini sama dengan ini. Oh, ternyata ini tuh. Akhirnya ketemu semuanya. Karena di sini kawan-kawan semuanya saya ingatkan bahwa apa sih yang sebenarnya sedang kita lakukan dengan bimbingan tafakur ini? Kita sedang menghayati perjalanan hidup kita sendiri. Bukan hidupnya orang lain. Jadi saya ini sekarang ini sedang live ini, mengatur live ini, saya sedang menghayati hidup saya. Anda juga menghayati hidup Anda masing-masing. Karena kitabnya diri Anda masing-masing itu kitabnya. Ayatnya, pengalaman Anda masing-masing itu ayatnya. Suratnya, ya suratan takdir Anda masing-masing itu. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai keluar dari diri ini. Jadi membaca dari Saiful Karim, membaca dari Gus Son, membaca dari Ustadz Mawar, siapa itu Mawardi, apa Padang itu? Oh iya, Pak Mawardi. Mawardi. Dari banyak sekali yang sekarang memang ini kebangkitan spiritual. Jadi banyak guru-guru spiritual yang bisa diakses dengan mudah. Artinya banyak sekali. Alhamdulillah. Jadi nanti dari mana-mana Anda. Nah, sesungguhnya itu Anda bercermin untuk memahami diri Anda sendiri gitu loh. Jadi saat ini saya sedang membaca diri saya yang saya pantulkan kepada Anda supaya Anda membaca diri Anda. Yang Anda alami, jadi namanya kebenaran. Ketika Anda sudah tahu kebenaran itu sudah Anda alami, Anda tidak menuntut orang lain untuk dibenarkan, tidak lagi. Anda sudah mengalami sendiri, saya sudah tahu. Ya, mengalami sendiri, saya sudah tahu kebenarannya.
Jadi nggak pernah ngeyel, nggak pernah minta pengakuan. Oh, ternyata sama. Jadi setelah kita melihat misalnya Kang Abu ya, itu juga bagus. Abu Marlo ya. Jadi Anda juga, oh ya ternyata. Mungkin juga Anda dapat dari Buya Arozi misalnya. Sering beralih kesadaran menyaksikan diri akun ya Pak, tanpa terlibat ke dalam diri semu. Itu ya Pak. Sering berlatih kesadaran atau menyaksikan diri akun ya Pak, tanpa terlibat ke dalam diri semu itu. Ya betul. Betul, jadi mudah ajaib. Jadi harus sering melakukan pengamatan diri. Jadi harus sering merapat ke diri sejati, mengosongkan diri supaya bisa menjadi pengamat yang jernih, tidak terlibat akun. Nah, keren Bu Yuli pertanyaannya. Yang terlihat alam semesta. Oke, tadi sudah saya baca. Kalau keinginanku adalah keinginan semesta, apakah bikin qabul hajat? Itulah yang dimaksudkan dari materi ini. Jadi ketika kita sudah sampai ke diri sejati kita, seperti yang disampaikan Pak Heru tadi. Pak Heru tadi itu kan qabul hajatnya. Itu sudah jelas di Pak Heru tadi itu sudah jelas sekali. Pak Heru punya masalah dan Pak Heru menyaksikan bahwa segalanya terjadi dengan sendirinya. Ketika itu Pak Heru mengalami dirinya lepas. Pak Heru sudah sampai di diri sejati. Jadi kawan-kawan, supaya Anda tidak bingung ya, semua orang itu sebenarnya sudah pernah mengalami diri sejati. Belajar atau tidak belajar, semua orang pernah mengalami diri sejati, hanya tidak disadari. Kapan mengalami diri sejati itu? Saat Anda merasa Anda bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, saat Anda merasa kosong, saat Anda merasa suwung dan ringan rasanya, tidak ada beban, walaupun itu hanya beberapa detik, hanya beberapa saat, mungkin 1 menit, mungkin setengah menit atau kurang dari itu. Ketika itu Anda rasakan Anda seperti ringan sekali, seperti terang, Anda mengalami lepas dari semua beban dan Anda mengalami kosong. Itu sesungguhnya Anda sedang terakses ke diri sejati. Anda telah menjadi sang ada sekejap itu. Nah, ketika Pak Heru tadi cerita, Mas Dan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru tiba ini Mas Dan. Ngelilir lah, bangun tidur. Yang dialami Pak Heru itu tadi, segalanya kemudian terjadi dengan sendirinya, itu berarti Pak Heru telah mengalami diri sejati. Dan ketika kita sampai di situ, itu Pak Heru sudah menjadi aku semesta ketika itu. Jadi Pak Heru sudah menjadi segala-galanya. Karena Pak Heru sudah tidak terikat oleh akunnya. Jadi kalau akun-akun itu dilepas semua dengan melepas ego, jadi ego ini kalau dilepas, otomatis kita menjadi sejati, menjadi sang ada. Nah, ketika kita menjadi sang ada, itulah apa yang dikerjakan oleh sang ada itu nggak akan tidak sukses. Yang istilahnya Bu Juli qabul tadi itu. Jadi kalau semua yang mengerjakan adalah sang pencipta sendiri, sang maha ada, kan bukan kita. Kalau kita nggak bisa qabul.
Kalau akun, kalau ego ini nggak kabul-kabul, mah banyak doa yang tidak terkabulkan itu. Nah, oleh sebab itu kan ada yang mengatakan begini, berdoalah terus-menerus. Mungkin dari 1000 doa Anda, ada 1 doa yang terkabulkan. Saat mana doa itu terkabulkan? Saat itu ketika Anda berdoa, Anda lepas egonya. Anda lepas diri palsunya. Jadi saat terkabul itu saat yang berdoa sudah bukan lagi Anda. Yang berkeinginan sudah bukan lagi Anda. Jadi makanya tadi ada pertanyaan dari Bu Yuli juga. Bu Yuli malam ini banyak menggiring saya. Menggiring kita semuanya ya, menuju yang dituju, termasuk Pak Heru, terima kasih. Ya ini memang sinergi, beginilah kita dibimbing Allah dengan kenyataan diri kita masing-masing. Jadi tadi ditanyakan, apakah akun tidak boleh ada keinginan? Nah, keinginan itu yang punya akun. Nah, keinginannya sang akun itu kan berarti keinginannya admin, keinginannya diri ego. Nah, diri egonya harus dihambakan kepada Tuhan. Diri egonya harus ditundukkan. Jadi ketika kita punya hasrat, punya keinginan, punya hajat, yang punya hajat itu ego. Karena diri sejati nggak punya hajat. Selesai. Yang punya hajat itu ego, lah egonya harus menjadi hamba. Nah, ketika egonya itu menjadi hamba, tunduk kepada Tuhan, merapat ke diri sejati, dan tunduk kepada Tuhan egonya. Maka di situ terjadi yang namanya tawakal. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, fa'idha azamta wa tawakalan ala Allah. Ketika dirimu berazam itu berkeinginan, memiliki azam, memiliki keinginan, memiliki hasrat sesuatu, wa tawakalan ala Allah, berserah dirilah kepada Allah. Jadi supaya terkabulkan keinginannya egonya harus tunduk, taat, patuh, menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah. Menjadi hamba Allah, ikut apa katanya Allah, jadi egonya menang, diam, mati, seperti wayang, tidak bisa bergerak, tidak punya nafas, sepenuhnya berserah diri, membiarkan segalanya terjadi dengan sendirinya oleh sang dalang. Jadi yang namanya berdoa atau mohon kepada Allah oleh, yang mohon siapa? Yang mohon ego. Ego menjadi abdukal fakir. Ana abdukal fakir, aku adalah hambamu Tuhan yang fakir, yang butuh. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi harus dilenyapkan. Jadi semua keinginan oleh ego itu harus dibawa mati oleh ego itu, karena ego telah tunduk kepada Allah. Biarlah Allah sendiri yang mewujudkan. Alhamdulillah. Dan sekarang malam ini mumpung masih melek, saya kasih hadiah. Tapi harus latihan ya. Caranya, bagaimana kalau saya punya keinginan, kalau saya punya hajat, kalau saya punya maksud tertentu, diri ego kita punya maksud tertentu.
Boleh, memang itu pekerjaannya ego, itu menginginkan. Itu yang disebut oleh Rasulullah, soal dunia kamu lebih tahu. Itu yang dikatakan Rasulullah, urusan dunia ini kamu yang lebih tahu. Itu kamu ego, yang ngerti duit, yang ngerti jabatan, yang ngerti kalah menang, ya. Itu diri ego ini. Silakan, karena kamu yang tahu, berkeinginanlah. Tapi kemudian ubahlah keinginan itu menjadi keinginannya Sang Ada, menjadi keinginannya Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, keinginannya dibawa mati, dipasrahkan, ditawakalkan kepada Tuhan. Jadi diri kita mengalami kunci 1 sampai 4. Ketika kita mengalami kunci 1 sampai 4, kan diri kita fana, tidak ada lagi. Jadi pertama itu yang muncul keinginan, ya. Saya ingin beli sandal jepit. Saya ingin beli lombok. Itu keinginan. Nah, keinginan ini dibawa, diproses, ditiadakan, dilebur di dalam kunci 1, kunci 2, kunci 3, kunci 4. Ini ditawakalkan, disowankan ke hadirat ilahi, diserahkan kepada sang penguasa. Ini ada rasanya di diri kita. Rasanya bagaimana? Rasanya saya punya keinginan, tapi setelah keinginan ini saya kirim, menjadi kosong. Jadi keinginan itu sudah tidak melekat di pikiran kita, karena kita sudah tidak terlekat ego. Ego kita sudah tidak melekat akun-akun. Kita sudah lepas. Maka ketika itu akan menjadi keinginan Sang Pencipta sendiri. Biarlah Tuhan sendiri yang menginginkan. Nah, prakteknya ketika Anda dalam keadaan kosong itu, kosong ya suci, bersih, kosong, suci, bersih, Anda sudah betul-betul zero, seperti yang dialami Pak Heru tadi itu. Anda sudah nol, benar-benar nol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika Anda sudah benar-benar nol, segalanya kan terjadi dengan sendirinya. Maka Anda bernafas, nafas Anda terjadi dengan sendirinya. Nah, ketika Anda bernafas, Anda boleh mengambil file dari ego Anda. Ngambil file dari ego Anda, saya ternyata ingin sepatu. Ketika Anda bernafas, kosong ya, aku ada, kosong, segalanya untuk diriku. Tarik nafas. Segalanya untuk diriku, tarik nafas. Aku ada, langsung tarik nafas. Ya, ketika kita menarik nafas ini, kita ngambil file keinginan tadi. Filenya dimasukkan ke situ. Tapi ini harus dalam keadaan kosong. Kok bisa rumit? Tapi bisa. Jadi ini dalam keadaan kosong, tapi ada isi yang dimasukkan. Ada proposal, ada permohonan. Tapi ini sudah bukan minta, ini mencipta. Yang mencipta Tuhan sendiri.
Karena diri kita kan sudah fana. Jadi saat Anda menarik nafas, pastikan bahwa nafas Anda adalah nafas ilahi. Ketika nafas ilahi terjadi, apa yang Anda bayangkan Anda tarik dengan nafas itu? Alhamdulillah. Lepaskan saja. Nggak ada angen-angen, nggak ada harap-harap, nggak ada itu yang menciptakan Tuhan sendiri. Kalau memang ketika Anda menarik nafas benar-benar bersih, nafas ilahi, suci, murni nafas ilahi, ketika nafas itu benar-benar nafas ilahi, apa yang Anda tarik akan terwujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi latihan ya, harus latihan. Jadi yang perlu saya garis bawahi, saya lingkari supaya saya pertegas, ketika Anda benar-benar nafas ilahi, berarti nafas Anda suci, Tuhan sendiri yang bernafas di dalam nafas Anda. Saat itu nafas Anda memiliki daya cipta. Anda bisa menarik apa yang Anda inginkan. Nafas itu yang menarik. Tapi nafasnya bukan nafas Anda. Nafas ilahi. Itulah yang saya maksudkan ketika aku semesta, maka keinginanku adalah keinginan semesta. Jadi ketika keinginan kita sudah menjadi keinginan Tuhan sendiri, maka semesta ini yang memproses, akan terjadi dengan sendirinya. Orang yang melakukan ini sudah tidak perlu arep-arep lagi. Apa iya apa tidak, nggak ada itu. Kalau masih ada apa iya apa tidak, itu berarti belum. Berarti yang minta tadi, yang mencipta itu diri palsu. Belum diri sejati. Kalau yang menghendaki itu diri sejati, yang menarik nafas diri sejati, yang ditarik tak berdaya apa yang diputuskan oleh Sang Maha. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima manakta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani'a lima a'toita. Ketika Allah menghendaki menolak, tidak ada yang bisa memberi. Allahumma lamani'a lima atau wala mu'tiya lima manakta. Dan ketika Allah menghendaki memberi, tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa menolak. Ketika Allah hendaki menolak, tidak ada yang bisa memberi. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima manakta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidak ada kuasa apapun yang bisa mempengaruhi. Jadi keputusan Tuhan itu mutlak. Tuhan sendiri yang menginginkan apa yang terjadi. Bukan kita lagi. Kita hanya menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan dicerna pakai pikiran. Hati-hati, selalu ada godaan di situ ya Pak De. Ya, di situ lembut sekali, betul. Inggrisnya sakarep. Sakarepku. Barakallah. Tapi kunya itu murni ya, harus murni. Ya di situ kan kita tahu. Oh, ternyata saya sudah murni apa belum, kan nanti jadinya kita tahu. Semangat, selamat berlatih dengan semangat. Alhamdulillah.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau sudah bisa melepaskan kan jadi murni, betul Bu Yuli. Bu Yuli gak ngantuk tah? Kok tanya terus? Pertanyaannya keren-keren lagi. Gak ngantuk tak? Loh, ini sudah jam 1 kawan ya. Udah jam 1 ya, tutup ya. Udah. Jadi ketika aku ada, aku adalah semesta ya. Jadi ketika aku ada, aku adalah segala-galanya. Jadi segala yang ada ini aku. Ketika itu semua dilepas, kita bersih, kita murni, kita kembali menjadi sang ada. Kita kembali kepada fitrah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sudah kembali murni, kembali ke fitrah kita. Segalanya akan terjadi dengan sendirinya. Jadi ingat-ingatlah kawan bahwa aku ada itu, yang ada ini adalah aku inilah yang ada. Tunggal, jadi hanya satu aku, di sini aku, di situ juga aku. Di Pak Heru ya aku, di Nur Cahyono ya aku. Di Yuli Akrom ya aku. Karena yang ada cuma aku. Aku ada, yang ada aku. Akulah yang ada. Nah, ketika itu kita sudah bukan lagi diri ego, kita sudah tidak lagi akun-akun itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah jadi satu, jadi semuanya terserah aku. Semuanya terserah aku. Karena Tuhan sakarepe dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan, Nabi ya Tuhan. Sakarepe dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah kawan-kawan, saya berharap kawan-kawan terus berlatih ya. Terus berlatih tafakur. Memang tafakur ini ibadah tingkat tinggi. Ya, tafakur ini ibadah tingkat tinggi. Jadi dijelaskan di dalam hadis Nabi, tafakur itu ibadah yang sesaat sama dengan 60 tahun. Ibadah tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kalau sesaat itu dimanai 1 jam, berarti ibadah tafakur 1 jam, itu sama dengan ibadah lainnya 60 tahun. Jadi ini gak gampang. Nah, saya kasih tahu supaya nggak bingung, yang disebut tafakur itu apa. Barangkali kok ada bimbingan tafakur, sampai nggak ngerti tafakur. Jadi tafakur itu artinya berpikir. Tafakur itu artinya berpikir. Nah, berpikir secara syariat itu berpikir dengan akal pikiran kita. Ini syariatnya pakai ini. Pikiran kita gunakan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan ini. Pikiran kita supaya nggak mikirin tetangga, supaya nggak mikirin hater, supaya nggak mau mikirin mantan, supaya nggak suntuk hanya mikirin apa Pak? Mikir bojone wong. Ya mikir bojone wong. Ya supaya nggak mikirin gambelara, ya supaya mikirnya nggak, ya pikiran digunakan untuk memikir kuasanya Tuhan. Secara syariat itu tafakur itu menggunakan ini. Nah, secara hakikat, secara tasawuf yang namanya tafakur itu tidak menggunakan kecerdasan pikiran ini. Ya, kita menggunakan ini, tapi kita menggunakan ini.
kecerdasan hati, kesadaran murni. Ini kesadaran murni. Ini kesadaran pikiran, ini kesadaran universal atau kesadaran kosmik, kesadaran jagat, kesadaran semesta, kesadaran fitrah. Jadi kita berpikir menggunakan pikirannya hati, menggunakan otaknya jantung, berpikir dengan nurun fil kolbi, yaitu akal. Yang disebut akal itu ada akal pikiran, akal pikir namanya, ada akal nurun fil kolbi, cahaya hati. Jadi tafakur yang ada di tafakur sang ada ini tafakur versi tasawuf. Tafakurnya ahli makrifat, tafakurnya orang-orang sufi. Kalau orang umum, tafakurnya orang umum itu tafakur itu pakai ini. Nah, tafakur pakai ini, inilah yang disebutkan di dalam hadis itu, yang disebut tafakur ini karena itu dinukil oleh Imam Ghazali, gurunya tasawuf, dedengkotnya tasawuf, Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Itu membimbing kita untuk berpikir dengan menggunakan kesadaran hati. Jalannya tasawuf itu di situ. Jadi yang kita lakukan ini ibadah tingkat tinggi. Jadi makanya juga berat sampai jam 1 malam. Sampai nggak terasa kalau jam 1. Oh, nggak terasa ya. Alhamdulillah. Oh, tanya kesimpulannya. Kesimpulannya, bersihkanlah diri dari diri ego yang memiliki banyak akun. Kalau kita lepaskan diri ego kita, lepas dari akun-akun, maka kita menjadi semesta. Kita menjadi satu dengan seluruh semesta ini. Kita satu karena kita telah menjadi semesta. Semesta adalah aku adalah semesta. Aku adalah ada adalah aku. Sang ada, yang ada, keberadaan ini adalah aku. Nah, ketika itu diri kita sudah menjadi sang pencipta. Karena kita sudah menyatu dengan kembali kepada sang pencipta. Maka apa yang dikehendaki sang pencipta terjadi dengan sendirinya, kun fayakun. Jadi yang memiliki qabul itu Allah sendiri, bukan kita. Ingatlah, karena kita masih ego. Kalau kita sudah tidak ego lagi, lepas. Ya, yang dialami Pak Heru tadi. Terima kasih Pak Heru. Yang dialami Pak Heru itu tadi. Semoga titik 2 ini menjadi alif. Ya, semoga titik 2 ini menjadi alif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah kalau ini dilatih dengan baik, nanti Anda sudah tahu ukuran Anda. Anda sudah tahu ketika Anda menarik. Tapi kalau masih belum bersih, jangan dilakukan. Nanti jadi, kalau Anda belum bersih, jangan melakukan ini ya. Nggak boleh melakukan ini kalau belum bersih. Dibersihkan dulu, kalau sudah bersih betul baru Anda lakukan. Sebab nanti kalau Anda belum bersih, Anda melakukan ini, nanti akan timbul pengharapan, arep-arep. Kok nggak terjadi, kok nggak kabul gitu. Karena sesungguhnya Anda tidak mungkin kabul kalau Anda ego. Yang bisa hanyalah Rasulullah. Muhammad, yang bisa itu Muhammad, diri sejati, sang ada. Yang ada semuanya ini berasal dari Nur Muhammad. Ya, Muhammad itu sendiri yang bisa. Karena Muhammad itu tidak terpisahkan dengan Allah. Ya, Muhammad ya Allah, hakikatnya jadi satu ketika dia sudah tunggal. Karena memang yang ada cuma satu. Dan satu-satunya itu adalah aku.
aku. Jadi kita benar-benar mengalami Tuhan. Kita diberi Tuhan kesempatan mengalami Tuhan. Menjadi aku ketika kita sudah hilang akunnya, hilang egonya, kita kembali menjadi Esa Tunggal. Itulah yang disebut mengalami Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bibarokatil Fatihah. Auzubillah.